Terus kita dapat tanah sewa berlanjut sampai dengan kurang lebih sekarang 3 hektar. Dengan per minggu kita panen 1,5 sampai 2 ton rata-rata. Halo, selamat sore teman-teman pembudidaya nila merah. Perkenalkan, nama saya Suryo, asal dari Desa Sendangrejo, Minggir Sleman, Yogyakarta. Perkenalkan, saya mau sedikit bercerita kepada teman-teman sekalian bahwasanya budidaya nila merah itu saya tekuni sejak tahun 2016. Terus berlanjut berkembang tumbuh, dulu dari cuman punya 1 petak, sekarang alhamdulillah sudah ada 30 kolam. Nggih, monggo. 30 kolam yang kita kelola. Awal saya memulai tertarik dengan ikan nila merah ini karena melihat prospek kok lumayan buat tambah-tambah penghasilan. Dulu belajar dari lahan 1000 meter, terus kita dapat tanah sewa berlanjut sampai dengan kurang lebih sekarang 3 hektar. Dengan per minggu kita panen 1,5 sampai 2 ton rata-rata. Bagi teman-teman yang pengen mencoba untuk budidaya nila merah ini, optimis saja karena pasar sangat terbuka luas, bahkan cenderung kurang stoknya. Jadi prospek sekali buat tambah penghasilan teman-teman semua. Kita supaya berhasil dalam berbudidaya harus telaten, bersungguh-sungguh. Teknisnya ya kolam nanti kita kondisikan sedemikian rupa sehingga layak untuk dibuat budidaya. Dari persiapan kolam dimaksimalkan. Kalau misalnya konsep kolamnya kolam tanah, diantisipasi jangan sampai gampang bocor. Kalau misalnya kolam beton, ya nanti sudah otomatis kuat, jadi nanti tinggal dikasih bibit, dipantau perkembangannya, pemberian manajemen pakan harus bagus, tepat. Juga nanti dilihat kondisi airnya, bila mana kurang bagus segera untuk ditreatment, dikondisikan supaya selera makan ikan tetap terjaga dan pertumbuhan dan perkembangan ikan bisa mencapai target yang dikehendaki dari waktu budidaya yang kita rencanakan. Sedangkan untuk air kita ngambil dari sumber selokan ataupun irigasi yang ada di sekitar, untuk kemudian sebisa mungkin air itu nanti kembali lagi bisa buat
pengairan sawah, jadi membuat tanaman padi dan sebagainya bisa lebih subur. Perlu diketahui teman-teman semua pembudidaya bahwa budidaya nila merah ini sangat tergantung pada kadar oksigen dalam air atau yang lebih sering dikenal DO ya, dissolved oxygen ya. Jadi oksigen terlarut dalam air itu penting sekali, karena apa? Kalau sampai nanti ikan-ikan kita itu kurang oksigennya, bisa berakibat fatal atau mungkin dia lambat kembang tumbuhnya. Nah, solusinya adalah kita pakai kincir atau pakai sejenisnya seperti microbubble system juga bisa, tapi yang lebih populer kincir karena lebih simpel. Nah, itu bisa menaikkan kadar oksigen terlarut dalam air sehingga efeknya ke ikan-ikan kita cukup oksigen, selera makannya jadi lebih bagus, dampaknya nanti ke perkembangan pertumbuhan dan cepat panen. Jadi bisa mempersingkat masa panen, bisa menaikkan kapasitas produksi juga dengan luasan kolam yang relatif sama. Jadi bisa, kalau misalnya manual cuman bisa ditebar 1000 ekor misalnya, kalau dengan kincir bisa berkali lipat, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Asal perlu dicatat sama teman-teman sekalian, kalau sudah bermain pada tebar pakai kincir harus selalu terpantau, jangan sampai kincir terhenti karena suatu sebab. Kalau misalnya ada kerusakan segera ganti. Kalau misalnya terjadi pemadaman listrik dari PLN, kita harus punya cadangan genset untuk mengcover secepat mungkin, karena resikonya lumayan besar kalau model pada tebar dengan budidaya sistem kincir. Untuk yang pemula atau yang mau belajar berbudidaya, coba dulu mungkin dengan 1 atau 2 petak kolam dengan kepadatan tebar tertentu, mau model manual atau mau model pakai kincir, monggo. Yang jelas harus telaten, harus ulet, selalu memonitor perkembangan ikan. Ikan dipastikan sehat, tumbuh normal, kualitas bibit juga harus bagus, pakan juga harus istimewa bagus. Jangan hanya dikasih pakan yang kualitasnya kurang bagus atau harga murah. Bagi teman-teman pembudidaya, bisnis atau prospek dari budidaya ikan nila merah ini sendiri lumayan menggiurkan, karena dari sisi resiko jelas menguntungkan. Misal kita full pellet, kalau misalnya itu pakan kualitasnya rata-rata bagus, rendemen yang dicapai itu bisa mencapai per 30 kilo pakan jadi 23 kg daging, atau sekitar rata-rata ya 22, 23 itu sudah sangat lumayan saya kira, dengan penjualan ikan nila merah yang per kilo mencapai 23.000. Jadi selisihnya secara hitung-hitungan sangat menguntungkan. Dan juga bisnis ikan nila merah itu resikonya kecil, asal tidak ada hal-hal lain yang sifatnya
alam gitu, bencana alam atau mungkin tanggul kolam jebol dan sebagainya, itu jelas budidaya nila merah itu sangat menguntungkan, jarang yang mengalami kerugian. Itu gambaran sedikit tentang prospeknya. Kalau misal teman-teman sewa kolamnya itu bukan milik sendiri, artinya sewa, kita asumsikan sewa lahannya itu per meter perseginya katakanlah 2.000, jadi tinggal nanti luasan kolam misalnya 200 meter, kita mau tebar 2 kental dengan sistem kincir, dipilih yang kapasitas kincir 1 PK. Per hari nanti listrik kira-kira habis, dirupiahkan yang non subsidi habis 20.000 selama budidaya 3-4 bulan. Keuntungan yang biasa didapat selisihnya lumayan. Dari budidaya nila merah ini tempat saya dibantu beberapa karyawan, yang karyawan tersebut adalah masyarakat sekitar yang coba untuk kita bantu untuk pemberdayaan supaya mendapat income yang bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Untuk sistem penjualan, kebetulan saya di samping budidaya langsung juga sebagai pedagang ikan. Jadi ikan-ikan yang dari kolam saya kita panen, kita seleksi sesuai ukur yang dibutuhkan, size konsumsi sekilo isi 4, 5, 6 untuk kita distribusikan ke teman-teman penjual, resto, pecel lele, pasar-pasar tradisional, dan sebagainya. Monggo teman-teman yang melihat konten video ini, bila mana tertarik, bisa sama-sama untuk belajar bersama saya tentang budidaya nila merah dan prospeknya. Jangan lupa subscribe untuk channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.